Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ikhwatal iman, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, mensucikannya, serta bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan, nikmat, hidayah dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita. Salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabiullah, Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah dalam mengikuti semua sunnah-sunnah atau tradisi-tradisi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan kita di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Ar-Rahiqul Makhtum mengenai sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mempelajari sejarah Nabi adalah bagian dari ilmu, Pak ya. Masih ingat apa yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau dalam suratnya, risalahnya yang dikenal dengan 3 landasan utama? Ada yang tahu, Pak? Di sini beliau menasihati kita dengan 7 hal. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Beliau mengawali suratnya dengan doa. Rahmat, kasih sayang Allah diberikan kepada orang-orang yang mau mendengar nasihat dan mengamalkannya. Makanya di sini salah satu talatuf dari beliau, yaitu kelemah lembutan seorang guru terhadap muridnya. Beliau menasehati, sebelum menasehati beliau mengucapkan doa. Dan alangkah indahnya dalam keseharian ketika kita terbiasa dengan ucapan doa, Pak ya. Kalimat-kalimat fi amanillah, jazakallah khairan, hafidzakallah, Allahu yahdik, rahimakallah. Itu adalah kalimat-kalimat doa yang bagus diucapkan dalam keseharian kita. Maka orang Arab, mereka meskipun sedang marah, mereka selalu mengatakan Allahu yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jadi biasakan dengan hal seperti itu. Maka beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam risalahnya, beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi kita untuk mengetahui 4 hal, ditambah 3 hal yang selanjutnya nanti. Pertama, apa Pak? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ini 4 hal yang pertama. Apa tadi? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ini harus dimiliki oleh seorang muslim semuanya. Berilmu, setelah berilmu beramal, setelah beramal menyampaikan dengan kapasitas kita masing-masing ilmu yang paling kita kuasai. Dan yang selanjutnya adalah bersabar di atas menuntut ilmu, bersabar di atas beramal, bersabar di atas dakwah. Menuntut ilmu perlu sabar tidak, Pak? Perlulah.
Oh ya, kalau tidak sabar mental. Contoh yang paling sering itu adalah orang yang semangat di awal belajar bahasa Arab itu. Di awal, Ustaz tolong ayo ajarkan bahasa Arab di kita Ustaz. Awal datang banyak sebetulnya ini. Materi pertama hadza kitabun hadhihi madrasatun. Oh dia dadanya gini, wah saya bisa ini. Lama kelamaan setelah ketemu naat man'ut, kemudian jar majrur mudhaf ilaih udah mulai berguguran. Kalau tidak sabar dia belajar ya seperti itu. Dalam tahsin juga kan gitu. Kita kadang dengan logat kita kan seperti orang-orang Sumatera misalnya, huruf-huruf isti'lanya agak susah, sirata, siratal ladzina. Kemudian orang Sunda fayunab, payunab. Kadang orang Betawi misalnya zuhur, zohor gitu. Kemudian banyak sekali, dan melawan logat itu susah. Logat yang kita bicara selama puluhan tahun dengan kalimat itu tiba-tiba dirubah, luar biasa. Perlu sabar dalam belajar. Kadang kesabaran dalam belajar itu pertama ada dalam kesulitan kita dalam menghafal, ada kadang dalam harta juga. Harus sabar dalam belajar itu. Kalau ulama di zaman dahulu, rintangan belajar mereka itu di harta mereka. Kalau kepintaran, keuletan, kerajinan, rajinnya mereka itu punya. Makanya kan kisah yang terkenal itu apa? Ibrahim bin Thabit itu yang beliau belajar, kemudian lapar berhari-hari nggak makan, nemu apel kan, kemudian dimakan. Setelah dia makan setengahnya, dia istighfar, astagfirullah, apel orang saya makan gitu kan. Akhirnya ditelusuri milik siapa, ternyata milik orang kaya yang tinggalnya jauh gitu. Setelah datang ke rumahnya minta kehalalan, si orang tersebut mengatakan, saya tidak akan menghalalkan itu, tidak akan pernah ridho sampai engkau nikahi anak saya gitu kan, putri saya. Tapi jangan senang, putri saya itu orangnya buta, kemudian tuli, bisu dan lumpuh gitu kan. Maka kalau engkau ingin halal apel yang engkau makan, maka nikahi putri saya biar dia bahagia gitu kan. Akhirnya dia pun berpikir, gara-gara setengah apel saya harus hidup sengsara seumur hidup seperti ini. Tapi lebih takut terhadap neraka daripada dia mengurusi wanita seperti itu. Maka dia pun mengiyakan. Ternyata setelah menikah, ternyata kaget, istrinya super cantik, bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berjalan. Dan akhirnya dari keluarga ini lahirlah seorang ulama yang namanya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi rintangan belajar itu banyak Pak ya. Ada orang rintangan di harta, ada orang rintangan di kepintaran gitu kan. Salah satu murid Imam Syafi'i kan, dia ketika murid yang lainnya disampaikan sekali paham, ini berkali-kali nggak paham dia. Maka akhirnya dengan kesabaran gurunya, maka si murid tersebut pun dikasih trik gitu kan. Kalau nanti saya nanya, maka ini jawabannya gitu kan. Maka dimunculkan rasa percaya dirinya dulu. Nah setelah muncul rasa percaya diri tersebut, maka akhirnya dia pun menjadi seorang ulama yang terkenal. Macam-macam. Maka tadi harus sabar dalam 3 hal: berilmu, mencari ilmu, dalam beramal harus sabar, dalam dakwah pun juga harus sabar. Nah, dan ilmu yang dimaksud oleh beliau apa? Ini mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam. Jadi mempelajari sejarah ini adalah bagian dari ilmu yang beliau nasihatkan, yaitu mengenali Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan hanya sebatas dikenali, tahu, tetapi dengan tujuan kita kenal dan mengikuti arahan-arahan beliau. Itu baru 4 ya Pak. Apa tadi? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu itu apa? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam. Yang kelima, beliau mengatakan sesungguhnya Allah zat yang telah menciptakan kita. Setelah Allah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah mengutus Rasulnya. Siapa yang taat kepada Rasulnya maka dia masuk surga. Siapa yang dia membangkang terhadap Rasulnya maka dia masuk neraka. Ini poin yang kelima yang beliau sampaikan. Keenam, Allah sangat tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun.
baik kepada nabi ataupun kepada malaikat ataupun kepada yang lainnya. Karena dosa syirik itu dosa yang paling besar, Pak. Orang membunuh dosa besar enggak? Besar. Apalagi kalau bunuh ibunya, dosa besar enggak? Lebih besar. Orang berzina dosa besar enggak? Apalagi berzina dengan ibunya, lebih besar. Tetapi orang yang seperti ini kalau dia mati masuk neraka, masih punya kesempatan masuk surga enggak, Pak? Masih. Atau kita kenal dengan istilah jahannamiyun. Tapi kalau orang yang syirik, ketika dia mati dalam kesyirikannya masuk neraka, bisa masuk surga atau tidak? Nah, itulah makanya Allah sangat tidak senang untuk disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan dosa menyekutukan Allah dosa yang paling besar. Dan yang selanjutnya apa? Bahwa orang yang mentauhidkan Allah tidak akan pernah memiliki rasa loyal dan cinta terhadap orang-orang kafir dalam urusan akidah. Kita tidak cinta terhadap mereka. Bagaimana kita mau cinta? Zat yang paling kita cintai siapa? Allah. Sedangkan Allah disakiti oleh mereka dengan mereka menyekutukan Allah. Mungkin enggak kita menyukai dan mencintai orang yang menyakiti kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Layaknya gini, kita punya orang tua nih, orang tua yang mendidik kita dari kecil, merawat kita, menyusui kita, menyekolahkan kita, membimbing kita. Ketika kita dewasa, misalnya ada orang yang mencela, mencaci maki orang tua kita, kira-kira logikanya kita akan suka nggak sama yang mencaci orang tua kita, Pak? Ya nggak akan pernah gitu kan. Layaknya Allah yang menciptakan kita semuanya, memberikan rezeki kepada kita, tiba-tiba ada orang yang menyakiti Allah, mungkin nggak kita mencintai mereka? Ya enggak, logikanya seperti itu. Jadi itulah 7 nasihat yang beliau nasihatkan dalam suratnya kepada kaum muslimin. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka kita sedang mempelajari ilmu yang berhubungan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah sedikit masuk di muqaddimah perang Uhud, Pak ya. Jadi flashback ke belakang, mengingat kembali masuk ke dalam tahun di mana Nabi SAW berhadapan dengan pasukan Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy menghimpun berapa pasukan, Pak? Berapa pasukan? Ini perang Uhud ini. Berapa pasukan orang Quraisy? 10.000. La haula wala quwwata illa billah. 1.000? 3.000? Yang mana yang benar? 1.000, 3.000, 10.000 ini? Berapa, Pak? 3.000. 1.000 itu di perang Uhud, Pak. Ini pasukan Quraisy itu jumlahnya adalah 3.000 pasukan dengan 200 kuda perang mereka dan 700 armornya, 700 baju besi mereka. Kemudian juga ada kurang lebih 15 wanita-wanita yang ikut hadir dalam perang tersebut, yang tugasnya menabuh rebana gendang itu, dan mereka bersyair. Istilahnya syair itu nyanyi di zaman itu, syair dengan ucapan-ucapan mereka untuk menyemangati pasukan. Kemudian ketika mereka keluar membawa pasukan besar itu, akhirnya datanglah surat kepada Nabi SAW yang mengatakan pasukan Quraisy sedang bergerak ke Madinah. Maka Nabi SAW akhirnya membuka musyawarah dengan para sahabat. Ketika itu keinginan Nabi adalah menyambut mereka di dalam kota Madinah, biar para sahabat bersembunyi di rumah-rumahnya dan memanahi mereka dari atap-atap rumah. Tapi ternyata keinginan Nabi ini pun bukan ditolak, tetapi para sahabat menyarankan, ya Rasulullah, dahulu kami tidak ikut perang Badar karena kami menganggap engkau keluar bukan untuk berperang. Inilah momentum yang kami tunggu-tunggu. Maka izinkan kami menyambut mereka di luar kota Madinah dan tunjukkan kepada mereka kita ini enggak pengecut, gitu istilahnya. Maka Hamzah mengatakan ketika itu, demi Allah, saya tidak akan makan sampai saya menguliti mereka di luar Madinah. Maka akhirnya
Ya namanya majelis musyawarah. Nabi pun menerima saran mereka dan akhirnya ketika itu hari Jumat Nabi berkhutbah memotivasi para sahabat dengan jihad fi sabilillah. Maka semangat jihad itu tinggi. Sedangkan dari pihak Quraisy mereka dimotivasi oleh seorang penyair yang pernah dibebaskan Nabi, yaitu Abu Uzzah al-Jumahi. Abu Uzzah ini tertawan di perang Badar, tetapi dia memohon merengek kepada Nabi untuk dibebaskan karena dia punya anak perempuan. Nabi pun bebaskan dia. Tapi ternyata dia berkhianat kepada Nabi. Dia pun akhirnya menyemangati lagi pasukan Quraisy untuk melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi setelah melaksanakan sholat Jumat dan Nabi pun berangkat di waktu zuhur menjelang asar, ketika itu sahabat-sahabat muda yang menyarankan untuk berperang di luar Madinah menyesal dan meminta maaf kepada Nabi, ya Rasulullah, jika Anda tetap ingin di dalam kota Madinah maka kami akan ikuti itu. Tapi kata Nabi SAW, beliau mengatakan tidak pantas bagi seorang Nabi yang sudah memakai baju perangnya untuk melepaskan baju perangnya kembali. Sir fi riayatillah, ayo kita berjalan bertemu dengan musuh gitu kan. Jangan pelin-pelan. Kita sudah memutuskan itu dalam majelis musyawarah, masa dirubah keputusannya, MK-nya dirubah gitu kan. Maka sudah seperti itu, kita berjalan. Akhirnya pasukan Nabi pun bergerak. Ketika itu jumlahnya ada 1000 pasukan, dan ini di waktu Jumat sore ya. Dan karena kan Uhud kan jaraknya dekat ya dari Madinah, itu beda dengan Badar. Badar itu jauh sampai ratusan kilometer. Kalau Uhud kan cuma 5 mil 7 mil, dekat gitu. Sehingga Nabi berangkat Jumat, kan musuh sudah bergerak jauh-jauh. Ternyata Nabi bergerak hari Jumat, ternyata ketika perangnya itu adalah di hari Sabtu besoknya. Dan ternyata ketika di waktu subuh terjadi serangan fajar, apa itu? 300 pasukan mundur, jadi mundur tidak ikut berperang, sehingga total pasukan Nabi berjumlah 700 pasukan. Dan 300 pasukan tersebut mundur disebabkan karena hasutan yang dilakukan oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka singkat cerita, ini kan sudah kita jelaskan secara detailnya di pertemuan yang lalu. Ini hanya flashback supaya mengingat kembali. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Besok harinya ketika momentum perangnya, maka bertemulah dua pasukan besar ini di sebuah tempat yang di bawah kaki gunung Uhud. Maka 3.000 pasukan, kemudian ada tim dari tim rebananya yang dipimpin oleh Hindun gitu kan, yang memiliki dendam kesumat terhadap kaum muslimin. Maka ketika itu Hindun pun menyatakan syair-syairnya menyemangati kaum musyrikin dengan mengatakan, waiha bani abdiddar, waiha hummatal adbar, darban bikullin bitabbar, in tuqbilu nu'aniq wa nafrishun namariq au tudbiru nufarik firaqa ghayra wamiq. Kata dia, apa artinya? Waiha bani abdiddar, wahai keluarga Bani Abdiddar, waiha hummatal adbar, wahai pelindung pasukan belakang, darban bikullin bitabbar, seranglah musuh dengan senjata-senjata yang kalian miliki. In tuqbilu, kalau kalian maju dengan gagah berani, nu'anik, kami para wanita akan memeluk kalian. Wa nafrishun namarik, dan kami akan membentangkan kasur-kasur yang empuk untuk kalian. Akan tetapi kalau kalian mundur kabur ke belakang, nufarik, kita menyatakan cerai, firaqa ghayra wamik, perceraian yang tanpa ada rasa kasih sayangnya. Maka dengan syair yang diucapkan oleh dia, maka semangat perangnya orang-orang Quraisy pun bangkit. Kemudian ditabuh rebana, dung, perang, diawali perang tersebut. Akhirnya muncullah satu orang dari Quraisy yang menantang untuk berduel dalam perang ini. Sebelum terjadi serangan dadakan, maka ada tantangan duel. Dan yang menantang ini adalah Thalhah bin Abi Thalhah. Siapa dia? Dari Bani Abdiddar yang tadi disebut sama Hindun tadi. Wahai Bani Abdiddar. Thalhah bin Abi Thalhah al-Abdari namanya.
dia terkenal kehebatannya dalam berperang. Makanya dia punya gelar, Pak. Orang yang punya gelar kan nggak sembarangan. Pasti gelarnya itu disebabkan karena keheroikannya. Dan gelar yang dimilikinya adalah Kabsyul Katibah. Apa itu? Mesin perang, Pak. Gimana coba? Kalau mesin perang berarti dia sudah sangat sering perang dan sangat sering duel sama orang dan sudah banyak memenggal kepala orang gitu kan. Makanya punya gelar seperti itu, nggak sembarangan gitu. Maka ketika itu dia mengajak duel, dia keluar dari 3.000 pasukan tersebut, keluar sendiri mengendarai untanya. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pasukan yang mengendarai, artinya tidak ada pasukan kuda di sana. Kalau di perang Badar masih ada pasukan kuda karena kan tugasnya untuk mengejar dan mengawasi gitu, memata-matai kafilah dagang. Tapi di sini nggak ada. Maka ketika itu para sahabat enggan untuk melawan orang itu. Ini mesin perang, siapa yang berani berduel dengan dia? Akhirnya di tengah-tengah itu ternyata muncullah sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa Zubair ini, Pak? Seorang sahabat yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, saya akan kirimkan kepada kalian satu orang yang sebanding dengan 1.000 orang. Siapa? Zubair bin Al-Awwam. Kenapa seperti itu? Padahal kan Zubair ini kan sepupunya Nabi ya. Zubair ini kan anak dari bibi Nabi, Safiyah bintu Abdul Muthalib. Dan Zubair ini dari kecil sudah dididik keras oleh ibunya, dididik militer. Bahkan kan Safiyah kan nanti dalam perang dalam perang Ahzab akan menunjukkan kehebatan seorang Safiyah bintu Abdul Muthalib, bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil Zubair ini sudah dididik keras. Makanya karena paman-pamannya melihat masa kecil Zubair ini hilang dengan didikan yang keras itu, sampai akhirnya paman-pamannya itu datang untuk mengambil hak asuh dari Zubair bin Al-Awwam ini, dari Safiyah. Safiyah mengatakan, ada urusan apa kalian dengan anak saya? Ini anak saya nggak akan lepaskan kepada kalian. Maka Zubair pun tetap berada di didikan Safiyah. Maka ada kisah, tiba-tiba ada laki-laki tiba-tiba kakinya patah, kemudian dibopong melewati Safiyah gitu kan. Kemudian Safiyah bertanya, kepo gitu kan, ini kenapa nih orang, kenapa ini? Kemudian orang bilang apa? Ini kakinya dipatahin oleh anakmu Zubair bin Al-Awwam gitu kan. Padahal Zubair umurnya masih kecil, yang dilawannya orang gede gitu kan. Maka sukses didikan Safiyah bintu Abdul Muthalib di satu sisi. Makanya Zubair ini seorang prajurit hebat gitu kan, dan termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Maka ketika tadi Thalhah bin Abi Thalhah ini keluar mengajak duel, dia mengendarai unta, maka tiba-tiba lari dengan sekencang-kencangnya Zubair bin Al-Awwam dari pasukan muslim membawa pedangnya dan berlari kencang dan meloncat ke arah Thalhah bin Abi Thalhah ini. Sehingga yang terjadi apa? Kan dia kan di atas unta. Maka Zubair pun loncat dan sampai berada di atas unta berdua dan dijatuhkan sama Zubair bin Al-Awwam ke bawah. Dan ketika di bawah, akhirnya Zubair pun menembas dia dengan satu kali tebasan dan dia pun mati. Ketika itu kaum muslimin melihat kehebatan daripada Zubair ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bangga dengan itu, dan Nabi mengatakan, Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari az-Zubair. Sesungguhnya setiap nabi pasti memiliki pengikut setianya, maka pengikut setiaku adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Maka semenjak itu beliau punya gelar Al-Hawari. Inilah gelar yang muncul disebabkan keheroikan beliau dalam perang Uhud. Maka setelah kejadian tersebut, si Thalhah bin Abi Thalhah ini pun mati dia. Maka setelah itu tidak ada lagi duel, yang terjadi adalah perang secara serentak. Tapi kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyiapkan strategi khusus, yaitu 50 pasukan pemanah di atas bukit, sehingga perang pun terjadi. Berarti kalau seperti itu, jumlah pasukan yang di medan perang berapa? 650. Yang dihadapi berapa? 3.000. Dan 3.000 ini kayak perbandingannya berapa ya? 1 berbanding berapa? 3 ya?
1 berbanding 4 gitu kan misalnya gitu. Ini kita lagi sendiri nih Pak nih. Tiba-tiba ada 4 orang lari ke arah kita. Kita kira-kira ngadapin atau kabur kita Pak? Itu satu ya, kita 1 orang. 1 orang 4 orang. 4 orang tiba-tiba lari ke arah kita ingin ngeroyok kita. Kira-kira kita sini 4 orang sini gitu. Atau malah kita kabur. Kalau 1 orang. Misalnya 2 orang, yang nyerang berapa? 8. Kira-kira gimana? 3 orang yang nyerang berapa? 12. Ini 650 orang yang nyerang 3000 orang, gimana coba? Bayangkan secara logikanya luar biasa. Bagaimana heroiknya para sahabat, dan dari mereka tidak ada yang gentar mundur kaki ke belakang, nggak ada. Mereka menahan serangan-serangan tersebut, tetapi Nabi SAW sudah memberikan trik-trik dalam perangnya. Pertama, pasukan pemanah ditempatkan. Tentu ketika pasukan pemanah ditempatkan di sana, apakah panah-panah yang disediakan sedikit atau banyak, Pak? Ya nggak mungkin sedikit lah, sekali nyerang sudah gitu kan. Maka armornya disiapkan banyak sehingga bisa menahan gencatan musuh. Dan di sisi lain, para sahabat paham bahwa perang yang paling penting adalah mempertahankan bendera. Ketika bendera itu jatuh dan terinjak-injak, spirit perang itu akan hilang. Maka ternyata di sini para sahabat memfokuskan untuk menyerang kabilah yang memegang bendera perang. Dan yang memegang bendera perang adalah kabilah dari Bani Abdiddar yang tadi disebut oleh Hindun tadi. Maka lihat di sini, terjadilah perang yang sengit antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy di setiap titik. Akan tetapi peperangan lebih berat berada di sisi bendera kaum musyrikin. Maka ketika itu bendera pun diambil oleh seorang yang namanya dari Abdiddar tadi, yang mati kan Thalhah bin Abi Thalhah. Sekarang yang memegang bendera adalah Utsman bin Abi Thalhah, adiknya. Maka ketika Utsman bin Abi Thalhah ini pun memegang bendera, dan dia mengatakan dengan syairnya, dia memegang kencang, dia mengatakan, inna ala ahlil liwa'i haqqan an tukhdabal sa'dah aw tandaqqa, kata dia. Kalimat syair itu agak susah disebutkannya, Pak. Makanya syair itu punya sastra yang hebat mereka. Bahkan orang Arab pun juga kadang mereka tidak memahami syair Arab sendiri. Layaknya kita orang Indonesia memahami sastra puisi Indonesia misalnya. Kadang kita tidak paham kemana arahnya. Maka dia mengatakan sesungguhnya pemegang bendera punya kewajiban untuk menjulangkan pohon atau menumbangkannya. Artinya dia berdiri tegak di sana seperti pohon yang kuat. Dan ternyata ketika dia bersyair seperti itu, datanglah Hamzah bin Abdul Muthalib dan mengeksekusinya. Ditebas sama Hamzah, dia pun mati. Bendera jatuh tapi diambil lagi oleh mereka. Oleh sekarang siapa? Abu Sa'ad bin Abi Thalhah. Dari keluarga Abu Thalhah semuanya. Tetapi ternyata dipanah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang sampai menembus tenggorokannya ke sini. Maka dia pun mati. Kemudian bendera pun jatuh kembali, dipegang oleh keluarganya yang lain, namanya Musafi bin Thalhah bin Abi Thalhah. Sekarang anak dari yang tadi duel mati, Thalhah bin Abi Thalhah. Ketika dipegang mati, semuanya mati, sampai ada 10 orang yang bergantian memegang bendera dan semuanya mati di sana. Sampai akhirnya orang-orang musyrik pun tidak mau memegang bendera tersebut, karena siapapun yang memegang bendera pasti mati. Maka lihat, ketika bendera itu jatuh, maka spirit perang mereka itu sudah artinya lemah di sana. Maka di sini ketika para sahabat menunjukkan kehebatannya dalam berperang itu luar biasa. Bayangkan, makanya kan dalam perang Badar kan ketika siapa? Umayyah bin Khalaf kan ketika bertanya kepada Abdurrahman, "Hai Abdurrahman, siapa laki-laki yang ketika perang ada bulu merpati di dadanya?" gitu kan. Kata Abdurrahman, itu Hamzah. Saya lihat orang itu mengobrak-abrik pasukan, siapapun yang dia hadapi dia matiin semuanya gitu kan. Lihat bagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib berperang. Makanya kan layak beliau dipanggil dengan siapa? Dengan apa? Singa Allah Subhanahu wa taala. Ya, singa. Meskipun enggak ada Allahnya misalkan, maka singa saja kita takut. Ini singa Allah gitu kan. Julukan yang hebat yang diberikan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, di sini Az-Zubair bin Al-Awwam, beliau yang tadi menang duel melawan
mesin perangnya orang Quraisy, dia mengatakan gini, dia bercerita, wajadtu fi nafsi hina sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa. Saya punya unek-unek dalam hati ketika saya meminta pedangnya Nabi, maka Nabi menolak itu dan malah memberikannya kepada Abu Dujanah. Kan sebelum berperang Nabi mengatakan kan, siapa yang mau mengambil pedang saya ini dan memberikan haknya. Kemudian Abu Dujanah mengatakan, apa haknya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, engkau berperang di jalan Allah dan engkau tidak mundur ke belakang. Maka Abu Dujanah pun mengatakan, saya ya Rasulullah yang akan mengambilnya. Maka ketika itu para sahabat seperti Zubair angkat tangan, Abu Bakar angkat tangan, Umar angkat tangan. Tapi ternyata dari sekian sahabat yang mengangkat tangan yang meminta pedang tersebut dari Nabi, malah diberikan kepada Abu Dujanah. Gitu kan? Nah di sini Az-Zubair dalam perang sengit ini dia mengatakan, saya dalam hati punya perasaan nggak enak nih, Abu Dujanah kenapa diberikan pedang kepada dia gitu kan? Maka dia Zubair mengatakan, padahal saya ini kan sepupunya Nabi, anak dari bibinya dan dari orang Quraisy gitu kan. Kenapa Nabi malah memberikan kepada Abu Dujanah? Maka saya ingin melihat ngapain Abu Dujanah dalam perang ini. Dan Abu Dujanah itu kan punya ciri khas. Dia ketika perang dia punya ciri khas, punya ikat kepala merah, Pak. Kita mungkin peci gini ya. Ikatnya itu mungkin seperti itu, seperti segitiga gitu, kemudian diikat ke sini. Ketika dia memegang memakaikan ikat kepala merah tersebut, itu menunjukkan bahwa dia akan perang mati-matian, super mati-matian. Istilahnya itu jurus terakhirnya, Pak. Kan kalau misalkan si ikat kepalanya itu masih disimpan, berarti perangnya masih biasa gitu. Layaknya orang punya jurus terakhir gitu kan. Ketika sudah mepet-mepet baru dipakai dia jurusnya gitu kan. Maka Abu Dujanah ketika itu memakai ikat kepala merah kepalanya. Maka kelihatan cirinya. Maka kata Zubair, saya ingin tahu apa sih yang dia lakukan. Ternyata ketika saya mencoba melihat memata-matai Abu Dujanah, ternyata saya lihat dia berperang dengan luar biasa, menebas semua musuh yang ada di depannya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Bahkan ketika itu Abu Dujanah pun bersyair dengan kan memegang pedang tersebut dengan syair dia mengatakan, analladzi ahadani khalili wa nahnu bisafhil ladan nakhili ala aku madahra fil quyuli adrib bisayfillahi war rasuli. Lihat ujung kalimatnya lam semuanya, Pak. Analladzi ahadani khalili wa nahnu bisafhil ladan nakhili alla aku madahra fil quyuli adrib bisayfillahi war rasuli, gitu kan. Apa artinya? Saya adalah orang yang berjanji kepada Rasul ketika kami berada di kaki gunung agar selamanya tidak di belakang berperang menggunakan pedang Allah dan Rasulnya, kata dia. Maka dia pun menghantam semua orang-orang yang menghalanginya. Dan ketika itu Az-Zubair bin Al-Awwam melihat kehebatannya, tetapi di satu titik melihat orang Quraisy yang badannya gede, kemudian kaum muslimin kesulitan untuk menjatuhkannya, gitu kan. Maka Zubair mengatakan dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan orang gede itu ketemu Abu Dujanah ya Allah, gitu kan. Didoakan buruk sama Zubair. Didoakan buruk itu ketemu musuh yang setimpal gitu kan, musuh yang sepadan dengannya. Dan ternyata dengan izin Allah orang besar Quraisy ini pun bertemu dengan Abu Dujanah. Maka ketika itu pun akhirnya Abu Dujanah berhadapan dengan orang besar Quraisy ini. Dalam gebrakan pedang perang yang pertama, bayangkan Pak, ketika itu Abu Dujanah menggunakan perisai, kemudian juga orang ini besar ini juga menggunakan pedangnya. Dalam serangan pertama layaknya duel antara samurai, Pak. Jadi lari dan lari gitu kan. Ternyata dalam duel yang pertama ini ternyata saling menebas, tetapi masing-masing bisa saling menghindar gitu kan. Ditebas ke sini dia nunduk, ditebas dia nunduk gitu kan. Sehingga gagal duel yang pertama, Pak. Akhirnya duel yang kedua, luar biasa. Ini perang seperti ini, Pak. Coba gimana kalau kita lagi asik-asik duel tiba-tiba ada panah nyasar jek gitu kan, nanti kan. Kan kita tidak paham. Perang di zaman dulu itu harus waspada di semua titik. Kita lagi asik duel, belum tentu ada tombak dari belakang gitu kan. Dan itu yang terjadi kepada Hamzah bin Abdul Muthalib.
Ketika beliau sedang berperang, tiba-tiba ternyata ada tombak yang mengarah kepada beliau, yang beliau tidak ketahui arahnya dari mana. Gitu. Maka di sini dalam gebrakan yang kedua, ketika orang kafir ini mau menebas dari Abu Dujana, maka Abu Dujana dengan kecerdikannya menangkis dengan perisainya. Kan ada jeda momentum, kan dia nebas ke sini, akhirnya Abu Dujana pun menghantamkan pedangnya, menebaskan pedangnya ke tubuh orang tersebut, dan akhirnya orang besar tersebut pun mati di tangan Abu Dujana. Lihat bagaimana kehebatan Abu Dujana ini, Pak. Maka ketika itu Zubair pun merasa, oh ini alasannya, oh ini dia alasannya. Kenapa Nabi SAW memberikan pedang ini kepada orang ini, bukan kepada saya, gitu kan? Itu kehebatan dari Abu Dujana. Kita sekarang pindah kepada sisi yang lain. Meskipun setelah itu Abu Dujana ini melihat ada satu orang kelihatan dia sangat membabi buta, Pak. Dia menebas-nebas kaum muslimin. Maka Abu Dujana pun mendekati orang tersebut dan ingin menebaskan pedang tersebut kepada orang itu. Ternyata ketika dia berbalik, ternyata perempuan. Siapa? Hindun, yang punya dendam kesumat. Makanya dia ketika berperang, Hindun ikut perang, dia menebas ke setiap arah, gitu kan. Abu Dujana ngelihat, ini bagian saya ini. Ketika dia berbalik, ternyata wanita. Akhirnya Abu Dujana pun menghormati pedang Nabi dan mengatakan, mundur ke belakang. Ketika ditanya kenapa engkau mundur, saya menghormati pedang ini. Pedang ini tidak layak untuk membunuh seorang wanita, gitu kan, yang pedang Allah dan Rasulnya. Padahal ketika itu Hindun sangat dendam, artinya sangat membabi buta. Bahkan nanti ketika selesai perang, dia pun mencincang-cincang, menjadikan souvenir bagian tubuh-tubuh para sahabat, dipotong telinga sahabat, dibuka jantungnya Hamzah, dipotong tangan jari sahabat, kemudian kaki-kakinya. Itu yang dia lakukan, Pak. Tapi Abu Dujana ketika itu menghormati pedang Nabi SAW. Maka kita berpindah kepada Hamzah sekarang. Ketika itu Hamzah berperang dengan sangat hebatnya. Tetapi disinilah takdir Allah Subhanahu Wa Taala harus berkata, Hamzah harus meninggal di sini, syahid dalam perang ini. Disebutkan dalam kisah ini, yang mengkisahkan adalah Wahsy bin Harb, seorang budak hitam dari negeri Habasyah, dan dia adalah teman dari Bilal bin Rabah, teman baik Bilal bin Rabah. Ketika di Mekah, ya sepenanggungan, senasib, sesama budak, maka Bilal pun sering ngobrol dengan Wahsy, sama-sama budak, gitu kan. Makanya nanti ketika Wahsy ini dia datang kepada Nabi, Nabi memalingkan mukanya, tidak mau melihat Wahsy karena mengingat Hamzah. Maka ketika itu Bilal bin Rabah menjadi penengah antara Nabi dengan Wahsy, supaya Wahsy ini mendapatkan maaf dari Nabi SAW. Maka dalam perang ini Wahsy mengatakan gini, kuntu gulaman li Jubair bin Mut'im wa kana ammuhu Tu'aimah bin Adi qad usiba yauma Badrin. Kata Wahsy, aku adalah budak milik keluarga Jubair bin Mut'im, dan paman dari Jubair ini namanya Tu'aimah bin Adi mati di perang Badar. Dan matinya ini di tangan Hamzah. Maka Jubair bin Mut'im ya mengatakan, ya Wahsy, wahai Wahsy, innaka in qatalta Hamzah amma Muhammadin bi ammi fa anta atiq. Wahai Wahsy, kalau engkau bisa membunuh Hamzah paman Nabi karena dia telah membunuh pamanku, maka aku janjikan kebebasan untukmu. Engkau saya bebaskan, bukan lagi seorang budak yang hina seperti itu. Maka Wahsy dia mengatakan apa? Saya ini punya skill dalam tombak. Jadi dia punya skill dalam tombak, punya kemampuan kalau melempar tombak itu kena sasaran gitu. Makanya kadang pernah dicoba tombak ditaruh apal di satu tempat, kemudian tombak sama dia ternyata memang kena tepat kepada itu. Maka di sini diberikan janji oleh tuannya, kalau engkau bisa membunuh Hamzah maka saya bebaskan. Maka ketika itu Wahsy pun ketika perang ini sedang berkecamuk, sedang hebat-hebatnya, maka Wahsy ini menyusup mencari-cari Hamzah, karena targetannya cuma Hamzah, nggak ada keperluan dengan kaum muslimin yang lain dia. Maka ketika itu
Wahsy melihat Hamzah berperang seperti ajamalul aurak. Apa itu? Seperti onta yang lincah gitu kan. Ke sana, ke sini, babat sana, babat sini, babat sana. Sampai ketika itu Hamzah bertemu dengan seorang musuh yang namanya Siba bin Abdul Uzza. Maka ketika itu Hamzah pun bukan berdiskusi, bicara dengan orang itu, "Hei anak tukang khitan," gitu kan, "kemari engkau berhadapan dengan saya," gitu kan. Maka ketika Hamzah sedang sibuk-sibuknya berperang, maka Wahsy pun dari belakang mengarah-arahkan tombak, jadi mengancang-ancang seperti itu. Dan ketika Hamzah hendak berbalik, barulah Wahsy melemparkan dengan secepat-cepatnya, sekencang-kencangnya, dan yang terjadi tombak yang cepat itu pun langsung menghujat perut Hamzah bin Abdul Muthalib dan menembus ke belakang, menempel tombaknya di perutnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ketika itu darah bercucuran dari Hamzah. Kemudian Hamzah pun terjatuh ketika itu, dan ya bayangkan orang yang darahnya habis bercucuran ya mungkin punya kekuatan, tetapi setelah itu lemah, dan ketika itu pun Hamzah pun terjatuh dan ke bawah, dan ketika itu melihat ke arah Wahsy, yang menyerang Hamzah. Maka Hamzah pun mencoba untuk mendekati Wahsy dengan merangkak kepada Wahsy, tetapi ternyata darahnya sudah habis, artinya sudah lemah di sana. Maka akhirnya Hamzah pun meninggal dunia di sana. Maka Wahsy pun ketika itu mencabut tombaknya dan memastikan matinya Hamzah. Maka setelah itu Wahsy pun mengatakan apa? Walam yakun li bi ghairihi hajah wa inna ma qataltuhu li u'taqa falamma qadibtu Makkah utiqtu. Kata Wahsy, saya tidak punya keperluan dengan kaum muslimin yang lain, akan tetapi targetan saya di perang ini Hamzah, karena tujuan saya adalah supaya saya merdeka. Dan ternyata ketika saya balik ke Mekah, saya pun dimerdekakan oleh tuannya Wahsy ini. Maka inilah kisah meninggalnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ini terjadi sebelum kekacauan terjadi, Pak. Meskipun Hamzah tewas dalam perang ini, tetapi spirit kaum muslimin masih menyala-nyala. Meskipun melihat Hamzah terbaring dan meninggal di sana, mereka bukan semakin mengendur, tetapi semakin tinggi semangat mereka. Dan akhirnya ketika itu kemenangan berada di tangan kaum muslimin, gitu kan. Makanya di sini disebutkan apa? Ibnu Ishaq mengatakan, "Tsumma anzalallahu nasrahu 'alal muslimin." Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin, wa sadaqahum wa'dahu, dan menepati janjinya dan memberikan kemenangan kepada mereka. Kaum muslimin di sini ketakutan sudah. Tapi ternyata dalam perang itu tidak satu babak, ada babak-babak yang ada. Ternyata akan muncul babak-babak yang selanjutnya yang disebabkan kesalahan dari salah satu pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti setelah Isya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.